Kalau misalkan pelaku bullying, gejalanya itu kalau tidak didapat langsung hukuman atau penanganan yang serius terhadap tindakan bullying, itu pelakunya akan merasa superior. Bagi orang tua tuh kan kita kan juga calon orang tua di masa depan. Jadi kalau misalkan kita mendapati anak kita berbuat salah, jangan disepelekan dengan kata namanya juga anak-anak. Iya, karena itu sama halnya memberi dukungan terhadap tindakan buruk si anak. Halo saudaraku, Ngosan di sini ngobrol santai. Nah, saya Lena Wahud selaku host di sini dan di sebelah saya Khalifa sebagai narasumber dari konten Sebar. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita tanya dulu nih, kabarnya Khalifa gimana nih? Bagaimana kabarnya kali ini? Ya, alhamdulillah baik. Kita puji Tuhan baik kita lah. Ya, puji Tuhan. Oke. Dari konten kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di kalangan remaja nih. Kan banyak nih pasti yang booming di sosial media, apalagi paling banyak mungkin di sekolah. Ya, betul, yang paling banyak. Bagaimana tanggapanmu tentang permasalahan yang terjadi di kalangan remaja? Nah, menurut saya itu permasalahan yang paling sering kita dapati dulu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kurangnya adab, dan yang kedua itu maraknya aksi bullying dan kurangnya kepedulian. Jadi bisa dibilang dua kasus ini yang paling sering kita dapat, ya sering terjadi di kehidupan sehari-hari, bisa kayak mengganggu generasi Indonesia juga ke depannya. Karena kan ini kan berhubungan juga dengan tingkah laku tak, bagaimana kepedulian tak, dan bagaimana reaksi tak terhadap orang lain, ya terhadap orang lain, begitu. Lalu apa gejala yang muncul pada remaja yang terikat tentang kenakalan itu? Nah, yang pertama kalau ya kita bahas tentang bully dulu. Nah, kalau misalkan pelaku bullying, gejalanya itu kalau tidak didapat kayak langsung hukuman atau penanganan yang serius terhadap tindakan bullying, itu pelakunya akan merasa superior. Dan yang kedua, pelakunya itu akan merasa tindakannya itu didukung. Ya kayak merasa paling oke sekali milah. Datona sekarang yang menurutku yang ku dapat dari sekelilingku, kayak mungkin lingkunganku saya pernah lihat kayaknya di sekitar umuran adik kelas mungkin, kayak mereka merasa jago, kayak didukung sama teman-temannya, kayak merasa paling oke mi. Padahal menurutku bukan oke, kayak ih apa sih, risih sekali kayak dilihat, kayak maksudnya kok tidak hargai, kok dong kasihan juga, kok tidak tahu mentalnya bagaimana. Betul. Kok tidak tahu, memang mungkin kau lihat dia tawa, ketawa, tapi kau tidak tahu bagaimana di belakangnya kau doang mungkin mentalnya hancur. Iya, sama kebanyakan anak zaman sekarang itu sering menganggap enteng bercandaan dan berlindung di balik kata baperan. Iya, gitu, kayak baperan ini Lena. Ya baru saya maksudnya enggak apa-apa bercanda, tapi jangan bawa fisik. Betul, bisa juga sih. Buat teman-teman boleh jika kayak bercanda, tapi menurutku bercanda sesuainya saja yang sewajarnya, karena itu yang aku bilang, kembali ke mentalnya teman-teman kita. Memang mungkin dia ketawa tapi kalian tidak, misalnya saya bilang begini di Khalifa, ih jerawatannya ini mungkin ketawa tapi dia pikir di rumah, iya di betul kata temanku ini jerawatan kak, ih malesku begini pasti begini. Ya, betul. Kita bisa lihat ekspresinya orang dari mukanya tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya begitu ya. Jangan sampai kita merasa contoh itu lucu dan kayak hal yang biasa saja, tapi kepada korbannya itu kayak merasa terintimidasi dan tidak pede, karena bagi korban bully itu dampak yang sering terjadi pada korban bully itu kayak kurang rasa sosialisasinya. Jadi kayak mau melakukan apa-apa dia nggak pede, malu karena sering dibully ya, di sekelilingnya. Kurang juga minat belajarnya, karena apa ya, karena itu tindakan bully yang ditimpa. Kan Khalifa, saya dengar ada pengalamannya tentang pembulian. Apa tanggapanmu tentang pembulian tersebut? Ya, menurut saya bully di Indonesia itu cukup
buruk nah menurut saya. Bahkan di tahun 2018 itu dari platform UNICEF mengkategorikan Indonesia itu berada di urutan kelima kasus bullying terparah di dunia, saking parahnya. Dan bahkan ada sekitar 41% warga Indonesia yang berniat untuk bunuh diri karena perundungan, saking parahnya gitu. Dari gejala tersebut, dari yang kau dapat ini kan kasus pembelian, terus apa gejalanya yang kau dapat dari gejalanya tuh pertama tuh menurun kepercayaan diriku, dan yang kedua itu menurun minat belajarku. Jadi kayak bagaimana kayak datang ke sekolah itu kayak jadi beban di pikiran saya. Saking ini nih kasus pembelian, karena memang ini kasus pembelian memang dampaknya itu sangat dalam sekali bagi korbannya begitu. Jadi hati-hati mami kalau bertindak karena tidak semua lelucon yang kita bilang itu lucu di telinganya korban yang kita bilang itu. Jangan sampai itu malah kayak kata-kata intimidasi begitu, sampai membuat korbannya mentalnya down gitu. Kalau menurutmu ya sendiri? Ya menurutku sih yang paling penting itu memang kayak pembelian paling seharusnya kita harus kayak mengajarkan juga untuk ke teman-teman kita atau ke adik kita bahwa itu pembelian yang paling menurutku paling tidak bisa dilupakan orang, kayak selalu dilupakan. Kayak misalnya dari kita kecil saja bully hal menurut tak biasa, tapi orang lain itu mungkin tidak, mungkin dari hal kecil tentang pendek kah, gemuk, atau mungkin fisik lain tentang kenapa kok hitam atau putih, terlalu putih, kan banyak itu yang terjadi. Iya betul. Menurutku saya jangan selalu pertanyakan itu, karena sebagian manusia juga tidak ada yang meminta seperti itu. Iya betul. Tidak ada yang menginginkan lahir seperti itu tuh. Kita di mana-mana pasti ingin juga kayak tampil sempurna. Atau tampil baik di hadapannya semua orang. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan begitu bukan kayak memberi semangat tapi kayak menjatuhkan mental. Jadi kayak down gitu. Iya. Karena sekarang banyak nih yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama ini pasti kalian juga mungkin sering mendapati, mungkin di teman sebangku kalian kah, atau di sekitar lingkungan dimanapun kalian berada. Biasa kan orang sering bercanda terus nggak pikir mentalnya bagaimana, mungkin mereka ketawa, tapi di belakangnya hancur. Kayak dia selalu berpikiran, bilang kak, cocok bilang temanku ini, pendek kak, bagaimana ini, kenapa begini. Iya. Betul. Jadi menurutku teman-teman stop bully. Karena kalian tidak tahu mentalnya bagaimana. Ya betul. Kadang orang tertawa dengan ekspresi gembiranya di depan semua orang tapi kita nggak tahu hatinya bagaimana Betul. Sama apalagi mungkin ada yang ingin kau tambahkan tentang para orang tua. Bagaimana dengan orang tua menurutmu? Kan biasa kan kalau anaknya yang membuat salah tuh pasti larinya ke orang tua. Menurut bagaimana itu? Kalau pendapat saya tentang itu, semua orang tua semua mengajarkan anaknya tentang hal yang baik. Tidak ada itu orang tua mengajarkan anaknya tentang salah. Kebanyakan memang orang selalu kayak bertanya, pasti didikannya orang tuanya ini begini tidak becus. Pasti selalu dipertanyakan itu. Tapi menurutku jangan dialihkan langsung ke orang tuanya. Mungkin dari anaknya, mungkin dalam sekitar lingkungan pergaulannya di sekitarnya, mungkin itu yang akan terjadi. Sama bagi orang tua kan kita kan juga calon orang tua di masa depan. Jadi kalau misalkan kita mendapati anak kita berbuat salah, jangan disepelekan dengan kata namanya juga anak-anak. Iya, karena itu sama halnya memberi dukungan terhadap tindakan buruk si anak. Atau bahkan si anak akan membenarkan perlakuannya dan merasa lebih superior gitu. Jadi bukannya introspeksi diri, malah mengulangi kesalahan yang sama gitu. Dan anak juga harus memilih-milih dalam pertemanan, kayak menjaga lingkungan pertemanannya. Nah pas awal pembelian itu, bagaimana caramu kayak menyikapi itu pembelian? Yang saya sikapi pas awal pembelian, karena kan waktu itu kan saya masih anak-anak sekarang sudah tidak dibully lagi guys. Dulu pasti kayak selalu ada alasanku untuk tidak pergi sekolah gitu. Jadi bahkan biasa buat rumor kalau saya sakit, padahal tidak, karena menghindari pertemuan di banyak orang gitu.
Karena mentalnya mulai takut mungkin. Iya, karena down nih mental tak baru kayak dirasa kayak ndak ada nih guna-guna tak pergi sekolah gitu. Jadi di sini tuh peran guru itu tuh sangat penting guys, karena walaupun mungkin Sebagai mungkin mengajar, tapi ada halnya untuk lain untuk menolong muridnya. Iya, walaupun menurut saya tuh kebanyakan guru yang hanya mengajar saja atau tidak memperhatikan muridnya begitu. Kalau misalkan ada 5 guru seperti itu dan ada 1 guru yang perhatian kepada muridnya, nah ini 1 guru nanti yang akan menolong masa depan muridnya begitu. Kayak misalkan toh mungkin ada di sini yang di masa depannya menjadi guru toh nanti. Nah pertama toh kalau ada kita dapati kasus seperti itu kepada siswa tak, tolong kasih apresiasi kepada para korban yang dibully atau hal kecil apapun, berikan apresiasi. Agar kenapa? Agar korban merasa dirinya juga dihargai. Jadi masih ada semangatnya untuk datang ke sekolah, walaupun orang di sekitarnya kasih jatuh mentalnya. Setidaknya ada 1 guru yang ingin dia lihat wajahnya di sekolah. Begitu. Nah, itu nanti guru yang karena memberikan apresiasi kepada siswanya, nah nanti itu siswanya akan terdorong untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih memperhatikan segala pembelajarannya. Gitu. Iya kan, apalagi juga biasa yang si pelaku ini biasa kayak merasa paling hebat, suka beli temannya. Karena mungkin didukung oleh teman-temannya. Kan kayak bilang bagus itu, Dok, kasih begitu lagi. Bilangin lagi, enggak gitu. Jangan kalian begitu ya, teman-teman, karena itu yang saya tadi bilang di awal, mentalnya kalian enggak tahu dia mentalnya di rumah bagaimana. Mungkin juga ada permasalahannya dia dalam keluarganya, terus kalian tambah-tambah lagi. Iya. Betul. Apalagi kalau kita misalkan dapati teman yang seperti itu, kita minta yang pintar-pintar memilih pergaulan gitu. Tidak semua perkataan teman itu benar. Kalau karena 2 jenis arah pertemanan itu, kalau bukan dia yang mempengaruhimu, kamu yang mempengaruhinya. Okay. Apa pesanmu tentang pembuli? Apa pesan terakhir? Pesanku kepada pembulian tuh, menurutku tuh kalau anak yang suka membuli tiba-tiba dilarang membuli, itu belum tentu mau diterima. Jadi tuh mulai dari kecil kita itu sebagai orang dewasa, apalagi kita kan anak kelas 9, kita bukan lagi anak-anak di sini. Pasti juga di antara kita ini punya beberapa adik di rumah, atau mungkin juga tidak punya beberapa adik tapi punya kayak tetangga-tetangga yang masih kecil. Nah, kita sebagai orang dewasa harus juga memberikan contoh kepada itu adik-adik tak, bukan cuma melarang tapi memberikan contoh, karena pada dasarnya anak-anak itu peniru guys. Jadi apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar atau yang dia baca bisa saja dilakukan toh. Jadi kita ini bisa jadi contoh yang baik buat mereka gitu, supaya ya mereka bisa berubah toh ke depannya bagaimana gitu. Nah teman-teman, ternyata banyak sekali pengalamannya Khalifah tentang pembelian. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh Khalifah? Ya, pesan saya kepada para penonton, nah kita kalau misalkan mendapati peristiwa seperti itu terjadi di depan mata, minimal bertindaklah. Kenapa? Karena kalau dalam agama saya nih ya, kalau ada sesuatu kejahatan yang terjadi di depan mata, lantas kita tidak bertindak, itu sama halnya kita berbuat sama seperti pelaku kejahatan. Jadi mungkin ada suara atau ada tindakan yang berasal dari tangan kita untuk memisahkan itu kejahatan. Jadi menurut saya tuh peduli juga sama orang-orang di sekitar tak. Jangan cuma pedulikan diri sendiri. Begitu. Sama untuk generasi muda zaman sekarang, jangan mikir terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tak. Kalau misalkan kita dalam korban bully, intinya fokus saja sama tujuan tak, sama masa depan tak, dan banyakin prestasi menjadi motivasi dan ikut berkontribusi. Nah, terima kasih untuk pesan-pesan Khalifah yang telah diberikan. Nah, itulah konten kami dari Ngosan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.